Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membincang mengenai bagaimana kita bermoderasi dalam kehidupan. Bagaimana kita menerapkan, mengaplikasikan sikap moderat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa moderasi itu dimaknai dengan sikap, dengan perbuatan yang berimbang, tidak ekstrim, tidak tasyadud atau radikal. Nah, karenanya sebelum kita menjelaskan bagaimana kita bermoderasi, kita perlu sampaikan ulang apa saja ciri atau komponen yang ada di dalam moderasi itu sendiri. Ada beberapa komponen atau ciri-ciri yang kemudian menandai bahwa kita sedang bersikap moderat. Nah, sebenarnya beberapa komponen yang akan disebutkan ini merupakan padanan kata daripada kata moderasi itu sendiri, yaitu ada tawasud, ada tawazun, ada i'tidal, ada tasamuh. Tawasud dimaknai dengan sikap tengah-tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak liberal, dan juga tidak radikal. Yang kedua ada tawazun, yaitu seimbang dalam segala hal. Misalnya dalam hal akidah yang nanti juga akan kita bahas, seimbang di dalam memosisikan akal dan wahyu, seimbang dalam menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Dan juga ada i'tidal, yaitu dimaknai dengan tegak lurus atau adil. Dengan i'tidal ini kemudian misalnya muncul sikap dermawan. Nah, sikap dermawan ini posisinya ada di tengah-tengah. Dia ada di antara sikap pelit, kikir, dan juga sikap boros. Dan yang keempat ada tasamuh, yaitu toleransi. Toleransi dimaknai dengan menghargai, menghormati setiap perbedaan yang ada. Nah, bagaimana keempat hal ini kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan akidah atau keimanan, dalam bidang syariah atau hukum Islam, dalam bidang akhlak atau tasawuf, dalam pergaulan, dalam kehidupan bernegara, dan bagaimana itu kita terapkan dalam kita berdakwah. Nah, karenanya kita akan membahasnya satu per satu. Yang pertama dalam bidang akidah, yaitu dalam bidang keimanan, adalah dapat kita terapkan melalui sikap kita yang seimbang dalam menggunakan dalil akli atau akal, ijtihad begitu, dan dalil nakli atau nas, dalil yang bersumber dari nas. Dalam kajian ilmu kalam ada dua kubu yang satu menyatakan bahwa kebenaran itu hanya dapat diketahui hanya melalui bimbingan wahyu. Sementara kubu yang lain bilang bahwa kebenaran itu bisa ditemukan hanya dengan akal, meskipun tanpa ada wahyu. Nah, sikap kita adalah mengikuti pendapat yang tidak mengunggulkan akal kemudian menafikan wahyu, atau mengunggulkan wahyu kemudian menafikan akal. Tidak, tetapi seimbang, bagaimana akal tetap difungsikan dan wahyu juga difungsikan. Yang kedua adalah memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. Dalam hal ini ada dua madhab yang dapat kita rujuk, yaitu madhab Asy'ariyah dan atau madhab Maturidiyah. Kemudian yang ketiga adalah dengan sikap kita
tidak gampang menilai salah atas ritual ibadah orang lain. Kita tidak mudah menjatuhkan vonis syirik, vonis bid'ah, dan tidak apalagi sampai kita kemudian mengafirkan orang lain karena hanya perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, sikap-sikap seperti ini tentu dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bidang akidah. Yang kedua adalah dalam bidang syariah. Apa ciri tadi kita aplikasikan, bagaimana, di dalam hal apa? Yang pertama, tentu dalam bidang kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis, tentu dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau dalam bahasan usul fikih, ini masuk dalam bab mengenai istimbatil ahkam, bisa didekati dengan dua metode kebahasaan maupun metode substansi. Yang keduanya tentu membutuhkan alat-alat untuk menggali kandungan yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, sikap tasamuh, tawasud, tawazun, dan i'tidal dapat kita terapkan misalnya dengan menempatkan akal gitu. Menempatkan akal digunakan itu ketika dalam suatu masalah yang tidak disebutkan status hukumnya secara jelas oleh nas, atau yang secara qat'i dan sharih sudah diputuskan oleh nas. Dan yang ketiga, tentu kita dapat menerima perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Kemudian apalagi terkait masalah yang dalilnya itu dhanni atau multi interpretatif, dalil yang masih diragukan. Ya, artinya nih di dalam mazhab fikih sendiri kan ada banyak, 4 yang mu'tabarah. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Asy-Syafi'iyah, ada mazhab Hanabilah. Nah, bagaimana kita menerima atau menghargai setiap perbedaan-perbedaan di dalam hukum itu tanpa harus membela mati-matian satu mazhab kemudian menyerang mazhab lain. Itu beberapa sikap, beberapa tindakan yang dapat kita lakukan dalam bidang syariah. Sementara yang ketiga, yaitu kita mengaplikasikan komponen-komponen sikap moderat tadi dalam bidang akhlak. Yang pertama adalah kita tidak mencegah. Bahkan kita menganjurkan segala usaha yang dilakukan untuk memperdalam penghayatan ajaran Islam. Hal itu selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Artinya penghayatan ajaran Islam itu yang dilakukan dalam bentuk apapun, misalnya dalam thariqah, maka itu dilakukan dalam koridor ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua adalah kita tidak bersikap berlebihan dalam menilai sesuatu. Hal ini tentu berkaitan erat dengan akhlak. Tidak berlebihan dalam menilai sesuatu. Kemudian yang ketiga, tentu berpedoman dengan akhlak yang luhur, berpedoman pada akhlak yang baik. Misalnya kita mempunyai sikap berani. Sikap berani itu seperti apa sih? Berani itu ya tentu berposisi di antara sikap takut dengan sikap sembrono atau sikap nekat. Kita diajarkan untuk bertawadu. Apa sih tawadu? Tawadu itu ya tidak sombong dan juga tidak minder atau rendah diri. Serta sikap yang lain, misalnya sikap dermawan. Ya, sikap dermawan ya tentu tidak pelit, tidak kikir, dan juga tidak boros. Itu beberapa aplikasi penerapan sikap moderat di dalam bidang akhlak. Selanjutnya di dalam bidang pergaulan, bagaimana komponen-komponen itu kita terapkan. Yang pertama itu kita mengakui bahwa
kita mempunyai watak. Manusia ini mempunyai sifat sosial, sifat manusia yang suka berkumpul dan tentu berkelompok. Yang perkumpulan dan kelompok itu diikat oleh pengikatnya masing-masing, ada kecenderungan masing-masing yang itu harus kita akui bahwa hal itu ada. Selanjutnya, setelah kita mengakui bahwa ada perkumpulan, ada kelompok, tentu kita harus menghormati, kita harus menghargai, kita harus menerima perbedaan-perbedaan di dalam kelompok itu. Dan selanjutnya adalah dasar daripada perkumpulan dan kelompok yang ada atau kita terlibat di dalamnya harus didasari atas rasa saling menghormati dan menghargai. Tanpa ada rasa saling menghormati dan menghargai, maka perkumpulan dan kelompok yang ada pasti akan bubar dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah dengan tentu bersikap tegas pada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam. Nah, bagaimana bersikap tegas itu? Bersikap tegas tentu tidak kemudian keras, tapi dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, dilakukan dengan cara-cara yang sopan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak main hakim sendiri. Itu di dalam pergaulan. Selanjutnya di dalam kehidupan bernegara. Nah, kita hidup di negara Indonesia. Nah, bagaimana sikap moderat itu kita terapkan di dalam kehidupan bernegara? Yang pertama, kita akui bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan atau terbentuk dari kesepakatan seluruh komponen bangsa. Karenanya harus dipertahankan. Kita tidak boleh berusaha untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bentuknya apapun, dengan bentuk apapun. Yang kedua, kita senantiasa taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ketika itu bertentangan dengan ajaran agama, maka kita sebagai pemeluk agama Islam mempunyai hak untuk menyuarakannya. Yang paling terbaru adalah kemarin pemerintah sempat melegalkan investasi mihol atau minuman beralkohol, tetapi kemudian diprotes oleh kalangan-kalangan dari umat Islam, sehingga alhamdulillah pemerintah mencabut kebijakan tersebut. Nah, artinya ketika bertentangan ya kita harus menyuarakan kebenaran yang sesuai dengan ajaran agama. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan buhot, pemberontakan, kudeta kepada pemerintahan yang sah. Pemerintahan kita, Republik Indonesia ini terbentuk dengan cara demokrasi, merupakan kesepakatan. Maka kita tidak boleh merusak kesepakatan yang terjadi tersebut. Adapun ada salah, maka kita punya hak untuk mengkritik, tetapi tidak kemudian melakukan pemberontakan, tidak melakukan kudeta. Dan yang keempat, tentu ketika ada penyimpangan di dalam pemerintahan, maka kita mempunyai hak untuk mengingatkannya, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dan disampaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu penerapan di dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya adalah dalam hal budaya, berbudaya. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip moderat itu di dalam kehidupan berbudaya? Yang pertama, ya budaya itu harus kita tempatkan pada posisi yang wajar. Kewajaran itu diukur dari apa? Dari norma dan hukum agama. Ketika ada budaya yang kemudian melenceng dari norma adat kita, ketimuran, dan hukum agama, maka ya kita harus benarkan itu, harus benarkan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, bahwa segala kebudayaan yang baik
dan tidak bertentangan dengan norma serta ajaran agama, maka kita harus legowo menerimanya dari manapun datangnya, baik dari barat maupun dari timur maupun dari timur tengah. Sementara yang tidak baik, budaya yang tidak baik, yang bertentangan dengan adat dan norma serta ajaran agama yang ada, maka kita harus berani untuk menolaknya. Yang ketiga, kita harus mau menerima budaya baru yang lebih baik. Di saat yang sama, sementara budaya yang lama itu masih baik, masih relevan dan cocok, tentu kita harus terima juga. Dalam bahasa yang sering kita dengar, yaitu al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu beberapa hal bagaimana kita mengimplementasikan ciri-ciri atau komponen moderat. Dan selanjutnya adalah bagaimana menerapkan moderasi itu di dalam dakwah yang kita lakukan. Yang pertama, tentu kita harus sadari bahwa mengajak, berdakwah itu tidak untuk menghukum atau memberikan vonis salah kepada golongan tertentu, tetapi kembalikan bahwa berdakwah itu mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebatas mengajak, tidak kemudian memaksa. Yang kedua, dakwah yang kita lakukan itu tentu ada tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan dan sasaran yang jelas itu apa? Ya tadi, kembalikan ke yang pertama, menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa dakwah yang kita lakukan ini kita lakukan dengan cara yang baik, dengan keterangan yang jelas, dan tentu disesuaikan dengan kondisi, situasi, keadaan, sasaran yang menjadi objek dakwah kita. Kalau boleh merujuk pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut dan tidak dengan cara-cara yang kasar. Bahkan kepada Fir'aun itu diperintahkan berkata-kata dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan, apalagi kepada umat sesama muslim misalnya. Maka tentu harus dilakukan dengan cara yang lebih baik. Begitu. Itu dalam kehidupan berdakwah. Tujuannya untuk apa kita aplikasikan sikap moderat itu di dalam beberapa kehidupan yang sudah kita bahas ini? Hal itu merupakan sebuah usaha nyata, sebuah ikhtiar yang dapat kita lakukan bersama-sama. Tujuannya adalah untuk membentuk, berharap kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis. Sehingga apa yang kita sering dengar, bahwa radikalisme beragama baik dalam skala global, skala dunia maupun skala lokal yang ada di Indonesia, yang kemudian mengarah pada terorisme, liberalisme, dan sekularisme, dapat kita tanggulangi. Kita dapat melakukan itu mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, masyarakat kita, dan mudah-mudahan meluas ke dalam masyarakat yang tentu lebih luas juga. Nah, mudah-mudahan dapat kita lakukan secara maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.